Alkitab murni, kisah penciptaan dunia Adam dan para nabi hingga ke penggenapan nubuatan di tanah Israel. Yesus Kristus dilahirkan sebagai penebus semua manusia yang berdosa. Ia disalibkan dan bangkit pada hari ketiga, naik ke surga dan akan datang kembali. Itu ajaran Alkitab murni. Ngomongin konsili Nikea, pasti banyak dari kita yang udah pernah dengar ya kan? Tapi tunggu dulu, jangan-jangan yang kita tahu selama ini cuma mitos belaka. Hari ini, kita bakal bongkar semuanya dan nemuin fakta-fakta yang mungkin tersembunyi di balik salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah ini. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya. Mitos yang paling gede, apa benar Yesus itu dipilih atau di-voting jadi Tuhan di Konsili Nikea? Nah, ide ini kan jadi populer banget. Salah satunya gara-gara novel kayak The Da Vinci Code. Di situ digambarin seolah-olah Kaisar Romawi maksa para uskup buat menuhankan Yesus. Tapi, apa benar ceritanya begitu? Untuk nemuin kebenarannya, kita sekarang harus jadi detektif sejarah nih. Kita harus bisa misahin mana fiksi yang seru dan mana fakta sejarah yang, jujur aja, kadang-kadang bisa lebih aneh dari fiksinya. Nah, lihat deh perbandingannya. Ini bener-bener ngubah cara kita mandang ceritanya loh. Mitosnya bilang ini semua rekayasa Kaisar Konstantinus buat politik. Tapi faktanya, perdebatan ini udah panas di dalam internal gereja sendiri 7 tahun sebelum konsili diadakan. Jadi ini bukan soal mainan politik kaisar, tapi ini adalah krisis teologi yang serius banget, yang bahkan bisa mecah belah gereja. Oke, jadi kalau bukan soal politik, terus krisis teologis ini sebenarnya tentang apa sih? Nah, semuanya itu berpusat pada satu orang, seorang imam dari Alexandria yang bernama Arius. Ajarannya Arius itu sekilas kedengaran simpel, tapi dampaknya luar biasa. Dia bilang begini, ada waktu ketika Sang Putra tidak ada. Maksudnya apa? Ya, menurut Arius, Yesus itu adalah ciptaan. Memang ciptaan yang paling pertama dan paling mulia, tapi tetap aja statusnya adalah ciptaan. Dia nggak kekal dari sananya seperti Allah Bapa. Jadi di sini kita bisa lihat jelas banget perbedaannya. Di satu sisi, ada pandangan gereja pada umumnya yang percaya bahwa Sang Putra itu diperanakan, bukan diciptakan. Artinya dia itu sehakikat atau punya substansi ilahi yang sama dengan Bapa. Di sisi lain, ada Arius yang bilang Sang Putra itu diciptakan dari nol, substansinya beda, dan derajatnya lebih rendah dari Bapa. Intinya, pertanyaannya tuh satu, apakah Sang Putra itu setara dan sekekal Bapa, atau cuma ciptaan? Ternyata, pemikiran Arius ini nggak muncul gitu aja loh. Ada pengaruhnya dari filsafat Yunani kuno, namanya emanasi Helenistik. Gampangnya gini, filsafat ini ngelihat realitas itu kayak air terjun yang bertingkat-tingkat. Ada satu sumber yang paling sempurna di puncak, terus semuanya mengalir ke bawah. Makin ke bawah, makin kurang sempurna. Nah, Arius sepertinya menerapkan konsep ini. Nah, dari perdebatan teologis di Mesir, gimana ceritanya kok bisa jadi masalah besar satu kekaisaran? Sampai-sampai Kaisar Konstantinus sendiri harus turun tangan? Mari kita lihat. Lihat deh lini masanya. Ini semua kejadiannya cepet banget. Mulai dari kecamaman lokal di Alexandria tahun 318, tahu-tahu di tahun 322 Arius malah dapat dukungan dari tempat lain. Masalahnya jadi makin gede. Sampai akhirnya di tahun 325, Kaisar Konstantinus yang mengambil alih. Ingat ya, Konstantinus ini kaisar, bukan teolog. Dia ngelihat perpecahan agama ini sebagai ancaman buat stabilitas kerajaannya. Jadi buat dia, ini adalah soal persatuan dan keamanan. Dan yang datang, 318 uskup. Coba bayangin deh, jumlah segitu tuh gede banget pada masanya. Pemimpin-pemimpin gereja dari seluruh penjuru dunia Romawi, Eropa, Asia, Afrika, ngumpul jadi satu buat pertama kalinya. Ini adalah momen yang luar biasa banget yang nunjukin kesatuan gereja universal. Sesuatu yang mungkin gak akan kita lihat lagi setelah perpecahan-perpecahan besar di kemudian hari. Oke, setelah debat panjang berminggu-minggu, akhirnya konsili ini ngeluarin keputusannya. Dan keputusannya ada 2 bagian. 1, pernyataan iman yang sangat kuat. Dan 2, kutukan langsung buat pandangan yang mereka anggap salah. Ini dia nih, bagian paling krusial dari Credo Nikea. Kalimat ini adalah jantung dari keputusan konsili. Diperanakan, bukan dibuat, satu substansi dengan Bapa. Ini adalah jawaban telak buat Arius. Intinya, Sang Putra itu bukan ciptaan. Dia itu seutuhnya ilahi, sehakikat, setara sama Bapa. Nggak cuma bilang apa yang mereka yakini, konsili juga negasin apa yang mereka tolak. Mereka ngeluarin anatema atau semacam kutukan resmi. Isinya jelas banget menolak ide bahwa ada waktu ketika Sang Putra tidak ada, menolak kalau dia diciptakan dari nol, dan menolak kalau hakikatnya beda dari Bapa. Poin per poin, ajaran Arius ditolak mentah-mentah.
Nah, kalau kalian pikir ceritanya selesai di sini, kalian salah besar. Keputusan konsili itu ternyata bukan akhir dari segalanya. Justru, bagian paling dramatisnya baru mau dimulai. Iya, bener. Ternyata pertarungannya masih panjang. Justru setelah Nikea, para pendukung Arius ini nggak nyerah gitu aja. Mereka main politik, dapat pengaruh di istana kaisar, dan pelan-pelan mulai membalikan keadaan. Dan keadaannya benar-benar berbalik 180 derajat. Pertama, mereka berhasil ngeracunin pikiran Kaisar Konstantinus. Terus, mereka bikin tuduhan palsu ke Athanasius, tokoh utama yang paling getol ngebela Credo Nikea. Akibatnya, Athanasius diasingkan. Dan yang lebih gila lagi, Arius, tokoh yang tadinya dikutuk, malah dipanggil pulang dari pengasingan dan disiapin buat upacara pemulihan nama baik secara besar-besaran. Bayangin deh suasananya. Arius sudah siap-siap mau dipulihkan nama baiknya di arak-arak keliling kota Konstantinopel. Para pendukungnya bersorak-sorai. Di saat yang sama, patriark atau uskup kota itu katanya berdoa minta semacam tanda dari Tuhan. Dan apa yang terjadi selanjutnya adalah fakta tersembunyi dari keseluruhan cerita ini. Dan ini dia faktanya. Menurut catatan sejarah yang ditulis oleh lawannya, Athanasius, di tengah-tengah parade kemenangan itu, Arius tiba-tiba sakit perut hebat. Dia lari ke toilet umum terdekat dan ditemukan meninggal di sana. Kematiannya yang aneh, mendadak, dan di tempat yang nggak terduga ini benar-benar jadi pukulan telak. Satu kejadian ini, entah kita anggap kebetulan atau bukan, berhasil menghentikan momentum gerakan Arianisme. Sesuatu yang bahkan keputusan konsili aja nggak bisa langsung lakukan. Gerakan itu kehilangan pemimpinnya di momen puncak mereka. Gimana coba? Satu fakta tersembunyi ini bisa mengubah cara kita melihat cerita yang usianya udah 2000 tahun. Ini ngingetin kita lagi kalau sejarah itu seringkali jauh lebih rumit, lebih dramatis, dan ya lebih aneh dari sekedar mitos yang kita dengar. Kita jadi bertanya-tanya, di mana ya batas tipis antara perdebatan teologis dan campur tangan takdir dalam sejarah?